apa kabar? Assalamualaikum. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Makasih juga sudah klik video ini. Gak apa-apa, mampir aja. Silahkan masuk, mangga lebet, tong hilap, senal nadi anggo. Perkenalkan, saya Tika, dan hari ini saya bakal cerita tentang beberapa kasus yang aneh yang terjadi di Amerika. Apa aja kasusnya? Yuk gaskeun. Kasus pertama ini agak bikin saya bengong sih sebenarnya awalnya. Tapi juga ngingetin saya sama satu buah film. Pernah nonton film Deliveryman nggak? Jadi si Deliveryman ini bercerita tentang seorang pria yang bernama David, yang dia kesulitan uang, akhirnya dia mencoba mendonorkan spermanya ke bank sperma. Jadi kalau di luar sana, kamu mendonorkan spermamu itu dapat duit nih dari si bank sperma. Karena David ini pinter ya, daripada dia buang-buang ke toilet atau misalnya dibuang di tisu, siapa tahu di situ ada bibit unggul yang jadi presiden misalnya, atau nerusin Einstein misalnya. Nah, dia donorkanlah spermanya dan dia mendapatkan uang. Nah, kejadian ini berlangsungnya beberapa tahun gitu, sampai akhirnya dia berhenti pensiun mendonorkan spermanya. Lalu beberapa puluh tahun kemudian, ada seorang anak yang mengaku kalau dia adalah anak biologis dari si David. Dan ternyata bukan hanya anak itu aja, saudara-saudara. Selama dia mendonorkan spermanya nih, ternyata si spermanya ini tuh bibit unggul lah ya. David itu bukan menghasilkan apa ya, memiliki 533 anak, Kang Teteh. Kebayang nggak 533 anak ini bapak yang menato, dan itu pun tidak melakukan hubungan badan, alias cuman dari donor sperma. Kasus pertama ini emang agak sama kejadian David, tapi ya agak nyenggol dikit sih, banyak bedanya. Cuman mengingatkan saya aja gitu sama filmnya. Jadi kejadiannya ini terjadi di salah satu negara bagian di Amerika. Di bulan Agustus 2019 kemarin, tiba-tiba negara bagian ini dihebohkan dengan penemuan puluhan napi wanita yang hamil di dalam lapas. Padahal nih Kang Teteh, lapas ini khusus wanita, ya semacam kosan putri yang punya ibu kos galak, yang ada laki masuk aja itu langsung diomelin, langsung diusir. Jadi nggak mungkin banget ada laki masuk dari luar yang bisa menghamili puluhan napi wanita ini. Karena aneh nih, pihak berwenang melakukan tes DNA pada ibu-ibu yang hamil ini. Pas dites dan hasilnya mengejutkan. Semuanya hampir sama, yang berarti bapaknya menato. Puluhan napi wanita ini dihamili oleh satu orang pria saja. Luar biasa bukan? Nah, terus akhirnya diusut nih, siapa pemilik DNA-nya. Semua pria yang ada di napi diusut nih, dites semua. Akhirnya muncul deh satu orang, sipir penjara yang berumur 40 tahun. Yang mengejutkannya lagi, ternyata para wanita ini melakukan hubungan badan secara sukarela. Garis bawah ya, sukarela. Karena menurut mereka, selain karena kebutuhan, kalau misalnya ibu hamil itu diperlakukan secara spesial di dalam penjara. Mulai dari selnya yang bersih, tempat tidur yang lebih layak, terus juga makanan yang lebih layak, dan akan sering didatangi oleh dokter untuk pemeriksaan kesehatan. Nah, selain fasilitas tadi ya, mulai dari yang sel bersih tadi, para napi wanita yang hamil pun itu dikasih dispensasi nih buat melakukan kegiatan di penjara, yang misalnya disuruh nyapu, disuruh kerja bakti, atau apapun itu yang kegiatan yang emang agak berat itu, ibu-ibu hamil ini diberi dispensasi selama 10 bulan. Setelah itu, bayi yang lahir di dalam penjara
sesuai dengan kondisi bayinya ya, itu bisa diberikan kepada kerabat terdekat atau dititipkan di dinas sosial. Jadi kayaknya mereka nggak keberatan gitu buat hamil di dalam penjara. Dan ya oke-oke aja, malah pengen gitu hamil di dalam penjara. Makanya nih si sipil ini dimanfaatkan lah oleh para napi wanita ini. Terus gimana dong Teh nasib si bapaknya, bapak anak-anak ini? Ya udah pasti ditahan ya, ditangkap cuy. Udah ngehamilin banyak wanita, punya anak puluhan, akhirnya ditangkap deh. Cian ya, kan agak mirip kan sama kejadiannya David kan? Terus next cerita kedua. Next cerita kedua, gaskeun. Buat kasus kedua, pernah gak sih? Pasti pernah ini pasti pernah. Soalnya semenjak ada TikTok, lagu tuh kayak satu lagu lagi viral, itu diputar di mana-mana. Kalau kamu nih Akang Teteh, lagu apa yang kemarin-kemarin nih yang lagi viral yang bikin kamu ampe enek gitu dengerinnya, kayak di mana-mana diputar, ampe di Indomaret misalnya, di Alfamart misalnya diputar semuanya. Coba komen di kolom komentar lagu apa yang bikin kamu enek banget. Tapi ya, kalau misalnya kita dengerin satu lagu yang terus menerus gitu kan, paling kayak di tempat umum paling ya kita yang cuman sampai sebatas gitu, nggak sampai kejang-kejang kan. Tapi kalau Mbak Joy dengerin satu lagu, dia sampai kejang-kejang cuy, nggak sebatas kejang-kejang, setelah kejang-kejang dia ngerasa pusing, lemes, dan muntah-muntah. Ada apa sih sama si Teteh Joy ini? Jadi ternyata pada tahun 2006, Mbak Joy Fantasy ini pernah kejang-kejang dan didiagnosis epilepsi sama dokter. Tapi ini kejang-kejangnya cuma kejang-kejang biasa aja gitu. Setelah diagnosis dan minum obat, udah kelar gitu. Pemicunya tuh, triggernya tuh belum ketahuan nih. Lalu tiba-tiba di tahun 2011, kejang-kejangnya makin parah. Triggernya pun akhirnya ketahuan, yaitu musik. Kebayang gak sih kamu dengerin lagu terus tiba-tiba kejang-kejang? Jadi ternyata tim dokter mengungkapkan jika Teteh Joy ini mengidap satu penyakit yang agak langka, yaitu kejang musikogenis. Kejang ini dipacu lagi. Kejang ini sudah tahu sendiri dari namanya, dipicu oleh musik. Jadi kebayang gak sih kamu hidup tanpa musik kayak bagaimana? Namun setelah diperiksa lebih lanjut, Teteh Joy ini tidak terpicu kejangnya itu oleh semua lagu, tapi beberapa lagu. Dan spesifiknya adalah oleh satu orang penyanyi saja. Jadi setiap dia mendengarkan lagu ini dari penyanyi ini, lagu apapun sebenarnya, cuman memang ketahuannya itu gara-gara satu lagu ini, dia langsung kejang-kejang, mau di mana aja, mau itu lagi di supermarket, lagi di toko buku gitu, ada yang muter lagu itu, dia langsung kejang-kejang cuy. Langsung kejang-kejang, mual, muntah, lemes lah intinya. Dan lagu itu berjudul Give Me Everything dari Nio dan Pitbull, yang pada tahun 2011 lagi booming-boomingnya banget, lagi diputer di mana-mana, menduduki tangga lagu dunia yang sudah pasti diputar terus-menerus. Akhirnya untuk menghindari hal itu, Mbak Joy pakai headset dan dengerin lagu sendiri agar nggak denger lagu itu. Soalnya nih, denger intronya aja dia udah mulai kejang-kejang loh. Nah ternyata nggak cuma lagu Give Me Everything ini, semua lagu yang dinyanyikan oleh Nio memicu dia buat kambuh penyakitnya. Tiap dengerin Nio dia kejang-kejang cuy. Aduh kok ketawa ya, orang kasihan. Akhirnya pada tahun 2011 itu setelah berkonsultasi sama dokter, Mbak Joy ini harus melakukan operasi pengangkatan beberapa bagian otaknya agar mengurangi penyakit tersebut. Nah, meskipun si Teteh Joy ini sudah melakukan pengangkatan beberapa bagian otaknya ya, tapi tetap aja setiap dia mendengarkan lagu Nio, dia masih sering lemes gitu. Di kejadian ini mengakibatkan dia harus cuti dari pekerjaannya selama 6 bulan. Masih boleh ya cuti sampai 6 bulan kayak begitu. Teteh Joy ini bilang kalau saya bukannya nggak suka sama Nio,
tapi memang dipaksa untuk tidak suka. Buat beberapa orang ini mungkin lucu, dan saya juga sudah mulai bisa menertawakan kejadian ini. Tapi sedikit banyaknya kejadian ini telah menghancurkan hidup saya. Begitu kata si Teteh Joy Fancy. Next, kita ke cerita terakhir. Yuk, gaskeun. Kasus ketiga datang dari Manhattan, Amerika Serikat. Jadi, kejadiannya ini menimpa seorang pria yang bernama Anton Purishima yang berumur 62 tahun. Kejadiannya nih, dia pagi-pagi kan naik bis. Pada saat di dalam bis jari tengahnya digigit oleh anjing. Nah, dia dibawa ke rumah sakit kan. Dan ternyata pada saat di rumah sakit dan tangan dan jarinya terluka, ada sepasang entah itu turis atau apa, difoto tanpa izin. Dan parahnya lagi, ternyata anjing yang menggigitnya dia menderita rabies. Jadi dia pun harus melakukan beberapa treatment karena takutnya ketularan rabies kan. Karena kejadian ini, dia menuntut kota New York dan juga beberapa pihak lain yang menurut dia sudah melakukan diskriminasi dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap dia. Dan tahu tidak, Akang Teteh, berapa jumlah dari tuntutannya? Dia mengajukan jumlah yang luar biasa. Yang katanya nih, kalau misalnya semua uang di dunia ini dikumpulin dari seluruh dunia, dari seluruh negara, nggak bisa nutupin tuntutan dari Mr. Anton Purishima ini. Berapa? Ya, jumlahnya 200 zillion. Jadi itu kayak 2 triliun, nolnya ada 36 dan dalam dolar. Kalau dirupiahin berapa itu? Banyak banget. Akhirnya dia menuntut kota New York dan beberapa pihak tersebut. Dia mengajukan tuntutannya sebanyak 22 lembar dan dia juga yang berperan sebagai pengacara. Dalam tuntutannya tersebut, dia mengungkapkan jika kota New York, Cafe Aubon Pain, terus menurut dia kafe ini nih sering ngecharge kopinya lebih mahal dari pelanggan lain. Aneh kan? Terus Hokoben University Medical Center, terus Bandara LaGuardia, Kmart, Otoritas Transportasi Kota New York, of course, gara-gara itu dia digigit guguk, dan 2 rumah sakit lokal juga sang pemilik anjing yang sudah barang tentu ia tuntut. Jadi menurut dia rasa sakit yang dia rasakan itu tidak bisa dinilai oleh uang. Makanya dia menuntut sebanyak itu. Ya kalau nggak bisa dituntut dengan uang, ngapain nuntut? Dan dalam dokumen penuntutan tersebut yang tebalnya 22 halaman itu berisi bahwa dia merasa mendapatkan pelanggaran hak sipil, penipuan, diskriminasi, hingga percobaan pembunuhan. Menurut beberapa ahli hukum, meskipun tuntutannya ini sepertinya sulit dicerna, namun beberapa bagian masuk akal dan cukup jelas. Nah ternyata ini tuh beritanya kayak mati aja gitu, soalnya dibayar 2 zillion gitu, ya nggak mungkin lah. Ternyata nih si Pak Anton Purishima ini nggak cuman pernah menuntut ini, ini kejadiannya 2014 dan selama 4 tahun ke belakang dia juga melakukan beberapa tuntutan yang nyeleneh juga. Salah satunya dia menuntut ke Republik Rakyat Cina. Mungkin gara-gara corona ini kali ya. Si bapak ini aneh-aneh aja. Nah itu dia tadi 3 kasus yang aneh yang terjadi di dunia. Menurut kamu kasus mana yang bikin kamu bengong, terus yang kok bisa?
kasus mana? Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah mampir, sudah dengerin ngocehan saya selama beberapa menit ini, dan see you at my next video. Bye bye. Assalamualaikum Akang Teteh, hatur nuhun.